Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu, anak-anakku kelas 9 pada pelajaran PAIBP di semester genap. Kali ini Ibu akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang iman kepada kodo dan kodar berbuah ketenangan hati. Sebelum nanti Ibu akan menjelaskan tentang apa sih pengertian kodo dan kodar, kemudian juga macam-macam takdir, dan yang ketiga yaitu dasarnya manfaat beriman kepada kodo dan kodar. Di kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah pernah mendengar atau mengerti tentang apa sih arti daripada iman itu sendiri. Iman menurut bahasa itu artinya percaya atau meyakini, sedangkan menurut istilah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, setelah kamu mengetahui arti iman, sekarang akan Ibu jelaskan yaitu pengertian tentang kodo dan kodar. Kodo menurut bahasa yaitu ketepatan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, atau juga penciptaan. Sedangkan kodo menurut istilah yaitu ketetapan atau ketentuan dan keputusan Allah sejak zaman ajali yang berkaitan dengan kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zaman ajali ini adalah zaman di mana manusia sebelum dilahirkan. Kemudian selanjutnya arti kodar. Kodar secara bahasa yaitu kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan kodar menurut istilah yaitu aturan atau ukuran yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan atau kodar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, setelah kita mengetahui istilah kodo dan kodar, baik secara bahasa maupun secara istilah, maka kita akan mengetahui apa sih arti dari iman kepada kodo dan kodar itu sendiri. Iman kepada kodo dan kodar yaitu meyakini adanya ketetapan Allah yang berlaku terhadap segala makhluknya, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Jadi artinya bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa tiap-tiap manusia itu sudah punya takdir masing-masing, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Nah, kenapa Ibu berkata takdir? Karena takdir ini adalah perpaduan antara kodo dan kodar, di mana orang sering menyebutnya dengan sebutan takdir. Nah, terkait dengan hal ini, di dalam Al-Quran, firman Allah, surat Al-Furqan, ayat 2. Kamu nanti bisa lihat di dalam LKS, di situ disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dengan memahami arti kodo dan kodar seperti tadi, bukan berarti kemudian kita pasrah atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah pemahaman yang salah, karena meskipun kita sudah ditetapkan kode dan kodanya oleh Allah, tetap sebagai manusia kita harus berikhtiar. Nah, terkait dengan masalah takdir ini, ada dua macam takdir. Takdir itu ada dua, yaitu ada takdir mu'alaq dan takdir mubrod. Yang pertama ada takdir mu'alaq, yaitu takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar yang dilakukan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam takdir mu'alaq ini, manusia masih diberikan kesempatan untuk berikhtiar atau berusaha. Salah satu contoh yaitu kesehatan. Kesehatan, seseorang pasti akan mengalami yang namanya sehat, tidak selamanya sehat, pasti ada sakit. Nah, di sini Allah menganjurkan kepada kita yaitu untuk
berusaha yaitu dengan cara berobat. Kemudian yang kedua, kepandaian. Kepandaian seseorang ini tidak sama. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bodoh, ada juga yang pandai. Nah, untuk mencapai kepandaian ini, tentu saja kita harus ikhtiar. Seperti halnya kalian semua, pengen jadi juara, pengen pandai, tentu saja ikhtiarnya yaitu dengan cara belajar. Yang ketiga, contoh yang lain adalah kekayaan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak sama tingkat ekonominya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang kaya. Nah, kita melihat dari keadaan ini, seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan, hidupnya mencukupi, tentu saja untuk mendapatkannya itu tidak langsung dengan secara instan, tetapi harus berusaha terlebih dahulu, yaitu misalnya dengan cara bekerja. Yang keempat, ada kemakmuran. Tingkat kemakmuran seseorang pun sama. Ada yang dikatakan hidupnya tidak makmur, atau mungkin negara yang tidak makmur, ada negara yang makmur. Nah, untuk mencapai kemakmuran ini tentu saja ada usaha yang harus dilakukan. Seperti misalnya dalam hal kepemerintahan sebuah negara, bagaimana caranya untuk memakmurkan rakyatnya. Ini harus melalui ikhtiar, harus melalui usaha, dan ini bisa dirubah. Tentu saja semuanya ini atas izin dari Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang akan menentukan hasil akhirnya. Yang kedua, ini ada takdir mubron. Takdir mubron ini adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku atas semua manusia tanpa dapat dielakkan. Meskipun dengan ikhtiar atau takdir mubron ini merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku untuk semua makhluknya. Tentu saja dalam hal ini takdir mubron ini adalah manusia tidak berhak atau tidak ikut campur tangan karena ini adalah hak mutlak dari Allah. Kita lihat contohnya. Umur seseorang ini sudah ditentukan oleh Allah. Apakah dia berumur 15 tahun atau umur sampai 100 tahun? Allah yang menentukan. Kita tidak bisa atau tidak boleh nganyang. Ya, karena Allah sudah tentukan. Begitu juga dengan jenis kelamin. Jenis kelamin ini sudah ditentukan sejak manusia masih di dalam rahim seorang ibu. Saat dia berumur 4 bulanan, Allah sudah tentukan apakah dia berjenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Kemudian ada lagi takdir mubron, contohnya adalah kematian. Kematian seseorang ini juga adalah hak mutlak Allah. Kita tidak bisa menunda atau juga kita tidak bisa misalnya ingin berlama-lama hidup di dunia. Di mana kematian seseorang ini sudah Allah tentukan dengan cara yang Allah berikan. Entah itu dengan sakit, entah itu dengan kecelakaan, atau juga karena terbawa arus banjir dan lain sebagainya, itu adalah hak mutlak dari Allah. Selanjutnya adanya terjadinya kiamat. Ini juga termasuk takdir mubron. Karena kiamat seorang pun tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat itu. Terutama untuk kiamat kubro. Kiamat besar di akhir. Di hari akhir nanti kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah rahasia Allah. Dan itu sudah pasti waktunya ditentukan. Kemudian selanjutnya ada bumi mengelilingi matahari. Ini juga sudah menjadi ketentuan Allah. Sudah menjadi takdir Allah bahwa yang namanya bumi akan mengelilingi matahari. Tidak ada yang bisa merubah. Meskipun itu seorang ilmuwan besar, tidak akan bisa mengubah bahwa matahari yang akan mengelilingi bumi itu bukan ketentuan, tapi Allah yang akan mengatur segalanya. Dan masih banyak lagi, seperti misalnya salah satu contoh yang lain, matahari terbit dari arah timur, itu juga sudah menjadi ketentuan Allah, atau yang kita sebut dengan sunatullah. Itulah diantaranya terkait dengan takdir mu'alaq dan takdir mubron. Nah, selanjutnya setelah Ibu menerangkan tentang takdir mu'alaq dan takdir mubron, akan kita lihat ya, yaitu dahsyatnya manfaat beriman
kepada takdir atau kepada kodo dan kodar. Dahsyatnya manfaat beriman kepada kodo dan kodar ini ada 4. Yang pertama adalah dapat menenangkan jiwa. Apa yang dimaksud menenangkan jiwa? Artinya bahwa seseorang yang beriman kepada kodo dan kodar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini tentu saja dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah. Kita terima dengan ikhlas, insya Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, jiwa kita akan menjadi tenang. Yang kedua, senantiasa bersabar dan bersyukur. Orang yang beriman kepada kodo dan kodar ini akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mendapat nikmat, maka orang ini akan sabar, pasrah, dan tawakal apabila mendapat kesulitan, kesusahan, terkena musibah, atau cobaan apapun. Jadi, orang ini akan selalu sabar, akan mendapat nikmat, dia sabar, tawakal. Tetapi apabila mengalami kesusahan atau juga terkena musibah, dia akan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaat dari kodo dan kodar adalah menumbuhkan sifat optimis. Apa yang dimaksud dengan sifat optimis ini? Artinya bahwa apabila orang tersebut beriman kepada kodo dan kodar, dia akan memiliki sifat optimis. Sebuah kegagalan dalam meraih cita-cita tidak akan membuat orang ini putus asa. Justru sebaliknya, akan bersemangat, berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya kembali. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada kodo dan kodar, apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri, tetapi ia tetap rendah hati kepada siapapun, menjauhkan dirinya dari sifat sombong. Itulah barangkali manfaat kita beriman kepada kodo dan kodar. Dan semuanya itu adalah rangkaian dari materi yang Ibu sampaikan tentang iman kepada kodo dan kodar yang berbuah ketenangan hati. Mudah-mudahan kalian akan bisa menyimak materi ini dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas semuanya. Kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.